Oke, pertama yang akan kita bahas itu tentang free code camp itu sendiri. Apakah free code camp itu? Free code camp itu sebenarnya adalah non-profit organization yang dia membantu orang-orang untuk belajar coding dengan kurikulum yang mereka buat berupa coding challenge hingga membuat project. Dan di akhir pembelajaran kita bisa mendapatkan certification. Free Code Camp sendiri 100% gratis dan dia membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan sebagai software developer. Itu dibuktikan dari banyaknya alumni mereka yang sudah bekerja dan mencantumkan Free Code Camp sebagai pendidikan yang mereka dapat atau yang udah mereka ikuti sebelumnya. Oke, di LinkedIn kita bisa melihat siapa saja atau berapa banyak si alumni Free Code Camp yang ada di LinkedIn. Di sini ada terlihat 56.985 alumni ada di United States, 19 ribuan ada di India, 11 ribuan ada di Kenya, dan sisanya ada di Kanada, Bangladesh, UK, Mesir, dan juga negara-negara lainnya. Indonesia masih termasuk sedikit sih di sini, jadi tidak tercantum. Tapi untuk United States dia cukup besar, ada 56.000 orang. Bekerja di perusahaan-perusahaan ternama mulai dari Amazon, IBM, Microsoft, Accenture, Upwork, dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Bahkan Google juga listed di sini. Oke, di sini ada banyak orang-orang yang mencantumkan diri sebagai uh, alumni dari Free Code Camp. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke bahasan selanjutnya. Oke, di sini kita bisa melihat halaman-halaman milik Free Code Camp mulai dari publication. Dia mempublish news di website Free Code Camp itu sendiri, mulai tutorial yang sederhana, ringan, hingga yang juga kompleks. Oke, di sini tutorial-tutorial yang diposting sebagai news. Oke, selanjutnya kita uh, lihat juga YouTube channelnya. YouTube channelnya juga terdiri dari banyak video yang bisa kita gunakan untuk belajar. Oke, di sini juga ada playlist mulai dari untuk belajar C++, Python, Deep Learning, Vue.js, Matematika, Python, dan banyak lainnya. Kalau kita mau melakukan donasi atau membantu, kita bisa mengirim donasi di sini. Kita bisa berterima kasih kepada mereka atas materi dan kurikulum yang mereka bikin untuk bisa kita ikuti. Sini masih donasi juga. Ada one time, ada monthly. Ada juga berupa cryptocurrency kalau kita mau melakukan donasi menggunakan uang kripto. How long it will take me to finish each of Free Code Camp certification? Untuk setiap sertifikasi akan menghabiskan sekitar 300 jam. Umumnya sih bisa jauh lebih lama. Apakah Free Code Camp sebuah coding bootcamp? Bukan. Tapi banyak bootcamp seperti kita ini yang menggunakan Free Code Camp sebagai kurikulum. Nah, di sini poin penting yang ingin saya tekankan bahwa kita ke camp kita menggunakan Free Code Camp sebagai kurikulum. Apakah Free Code Camp adalah alternatif atau pengganti dari kuliah 4 tahun? Sebenarnya sih kalau kamu udah kuliah jangan sampai DO karena kamu pengen ngeberesin Free Code Camp ini. Tapi ini bisa sebagai pelengkap. Tapi kalau kamu nggak kuliah, saya bisa
merekomendasikan FreeCodeCamp ini sebagai alternatif. Daripada kamu misalnya mengambil kuliah, bila dana dan waktunya terbatas, FreeCodeCamp ini bisa jadi alternatif yang baik untuk belajar. Salah satu alternatif yang baik untuk belajar, ditambah mungkin dengan suplemen lainnya. Apakah kita harus menyelesaikan semua coding challenge di dalam tahapan belajar ini? Oke, mungkin di sini sebaiknya iya. Tapi sebenarnya kita bisa ngacak juga sih kalau mau belajar ke materi yang lain. Misalnya sekarang belajar JavaScript, disambi juga ngambil pelajaran untuk Python. CodePen ini sebenarnya kayak yang saya biasa pakai, JS Fiddle. Ini juga tools yang bagus untuk kita pakai untuk belajar. CodePen, saya kan biasanya pakai JS Fiddle. Oke, saya sendiri kurang mengetahui tentang secara detail CodePen ini seperti apa. Tapi kita nanti mungkin bisa gunakan untuk belajar juga. Oke, karena CodePen ini direkomendasikan oleh FreeCodeCamp, maka sebaiknya kita uh, install, atau kita registrasi dan punya account di sini. Saya lupa kalau saya juga pernah menggunakan ini buat belajar. Oke, teman-teman registrasi di CodePen ya. Bagaimana sih sejarah FreeCodeCamp ini bermula? Ini bermula dari 2014. Saya guru, apakah FreeCodeCamp layak untuk dijadikan sumber mengajar saya di kelas? Ya, banyak sekolah dan kampus dan juga program-program pembelajaran di korporasi menggunakan FreeCodeCamp sebagai sumber belajar mereka. Karena FreeCodeCamp itu open source dan tidak ada lisensi, maka tidak ada permisi atau izin yang diperlukan untuk menggunakan materi di sini. Bahkan mereka membuat special tools untuk guru, hanya saya belum tahu apa aja sih tools yang mereka buat. Oh, seperti yang kita mau lakukan ini live stream untuk uh, dengan menggunakan materi mereka, ya mereka oke kalau kita menggunakan materi mereka untuk di live streaming seperti yang akan saya dan teman-teman lakukan di sini. Kita lihat apa ya ini. Can I get a job at FreeCodeCamp? Small donor helps. Oh, ini lowongan yang tersedia di FreeCodeCamp. Oke, itu aja sih tentang FreeCodeCamp-nya. Kita lanjut ke kenapa kita pakai FreeCodeCamp. Mungkin dibahas sebelumnya, gratis, materinya banyak, teruji dan juga update, peserta dan alumninya banyak, dan juga ada certification di akhir dari pembelajaran, atau ya disebutnya biasanya certification of completion. Dan itu mungkin kita bisa cantumkan di LinkedIn kita. Oke, itu aja tentang FreeCodeCamp. Berarti apa aja sih yang selanjutnya harus diinstal di sini tadi? Kita satu harus software yang harus disiapkan. Satu VS Code. Dua, akun-akun yang saya bahas di sini
install VS Code, habis itu join di sini, copy link address. Saya juga akan join dengan email saya yang baru. Oke, saya akan login dengan GitHub saya. Oke, saya akan login dengan GitHub ke FreeCodeCamp. Teman-teman juga saya rekomendasikan buat menggunakan GitHub-nya untuk login. Nah, ini adalah halaman di mana kita sudah berhasil login. Seperti yang saya bilang, kita akan memulai dari sini. Asumsi saya, kita akan belajar lebih ke programming, tapi tidak spesifik backend atau frontend. Tapi kita akan belajar programming secara general. Maka di sini materinya adalah JavaScript, algorithm, and data structures. Kenapa kita memilih ini? Karena basic atau landasan dari programming itu sendiri adalah algoritma dan struktur data. JavaScript di sini adalah bahasa pemrograman atau tools. Kalau kita sudah menguasai algoritma dan struktur data, kita bisa mereplace bahasa pemrograman ini dengan apapun, entah PHP, entah mungkin C, mungkin Pascal, mungkin apalagi ya Ruby atau Python atau apapun. Saat kita sudah menguasai algoritma dan data struktur, JavaScript ini hanya tools. Kita bisa menggantinya dengan tools apapun. Karena algoritma dan struktur data itu adalah sama. Kita klik di sini. Oke, di sini dijelaskan tentang JavaScript, algoritma, dan data struktur. HTML dan CSS mengontrol tampilan dan isi dari halaman web. JavaScript digunakan untuk membuat ini menjadi interaktif. Pada JavaScript algorithm dan data structure, maksudnya pada program sertifikasi JavaScript algoritma dan data structure ini, Anda akan belajar fundamental atau dasar-dasar dari JavaScript, termasuk variabel, array, object, loops, dan function. Setelah kita sudah menguasai fundamental, kita akan belajar atau mendapatkan pengetahuan lebih lanjut tentang membuat algoritma untuk memanipulasi string, faktorial, bahkan melakukan perhitungan tentang orbit dan menghitung orbit pada International Space Station. Kita akan belajar pemrograman paradigma seperti object oriented dan functional programming. OP dan functional programming ini adalah paradigma yang berbeda dalam pemrograman. Umumnya kita menggunakan OP, walaupun sekarang banyak yang mulai juga menggunakan functional programming. Tapi fokus kita akan pada OP dan functional programming ini lebih sekedar pada pengetahuan tambahan. Ini ada catatan, pastiin extension yang kita gunakan tidak ngeblok script-script yang diberikan di sini. Course ini terdiri dari beberapa bagian, mulai dari basic JavaScript. Basic JavaScript ini terdiri dari banyak course, makanya ini ada total 300 jam. Ini akan jadi perjalanan panjang. Basic JavaScript, habis itu kita akan belajar IS6 atau ECMAScript yang lebih baru, IS6. Ini masih JavaScript juga, hanya JavaScript IS6. Teman-teman bisa cari tentang IS6 atau ECMAScript 6 ini apa. Ada regular expression, dan yang paling penting debugging. Debugging itu adalah kemampuan untuk mengetahui atau mencari masalah dan memperbaiki mereka. Jadi kita mengetahui ada masalah apa di kode kita, di sebelah mana, dan bagaimana memperbaikinya. Nah, ini mulai masuk ke data struktur. Data struktur di sini mulai dari array, terus di sini juga array content, terus push untuk memasukin elemen baru, shift unshift, remove item using splice, terus split operator, elemen. Oke, ini banyak sekali. Ini fundamental banget untuk mengolah data dan variabel. Basic algoritma, object oriented programming. Di sini mulai masuk ke OP menggunakan JavaScript. Habis itu kita masuk ke functional programming. Nah, dilanjut ke intermediate algorithm scripting. Ini udah mulai masuk ke
algoritma. Teman-teman harus paham ya bahwa algoritma kayak gini itu sering banget dijadiin soal-soal tes interview. Jadi dengan belajar ini udah sama aja dengan mempersiapkan diri untuk menembus soal-soal interview. Contoh nih, seperti ini, bilangan prima, Fibonacci, terus apalagi nih yang sering, banyak lah intinya yang sering jadi soal-soal interview. JavaScript Algorithm and Data Structure Project. Nah ini ada tugas akhir ya. Palindrome, Roman Neural Converter, Sesal Cipher, Telepon Number Validator, Cache Register. Habis itu go to setting to claim your certification. Oke, akhirnya kita bisa dapat sertifikasi kita. Nah, setelah kita udah bisa menyelesaikan sertifikasi JavaScript ini, tentunya kita bisa lanjut ke materi lain. Berbekal ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita ke responsive web design. Kalau tertarik ke front end dan web design, front end development library certification. Ini apa aja ya? Menarik sih. Oke, ini lebih ke UI atau front end. Bisa ke Python atau ke banyak yang lainnya. Kalau saya saran sih setelah tadi mungkin bisa masuk ke relational database. Kalau misalnya berencana ke backend ya. Ini masih beta sih, tapi kayaknya lumayan menarik. Oke, dari situ tadi kita udah, saya sendiri udah daftar kan di ininya, di course-nya. Setelah saya daftar course, berarti yang saya harus lakukan adalah menyiapkan IDA. Ini adalah VS Code saya install dengan Snap. Oke, wait. Oke, sambil menginstal kita lihat. Kita harus siapin VS Code. Buat akun GitHub. 2. Login ke Recordcam dengan GitHub. Install VS Code. Setup VS Code for JS. Oke. Oke, VS Code di sini kita bisa milih temsnya. Oke. Oke, habis ini kita masuk ke setting up VS Code for JavaScript development.
IntelliSense. Gunakan yang ini aja. Oke, kita tidak perlu men-setup lebih jauh sih karena kita hanya butuh editor aja. Kita bisa menggunakan Visual Studio Code ini untuk melakukan editing nantinya. Tapi sebenarnya di FreeCodeCamp kita langsung di browser untuk kita gunakan nanti. Oke, kita kembali ke FreeCodeCamp. Oke. Oke, mana untuk mulainya ya? Kita cari. Halaman untuk claim certification. Kembali ke halaman awal buat mencari halaman memulainya. Get started. Nah, ini halaman untuk mulainya. Oke, sudah login. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Oke, jadi dari sini kita mulainya dengan cara ngeklik manual dari sini. Kita di sini masuk ke pembelajaran pertama. Comment your JavaScript code. Ini adalah sebuah inline comment. Ini adalah multiline. Oke. Kita disuruh bikin kode yang di-comment. Maksudnya adalah kode yang tidak akan dieksekusi. Ini adalah pembelajaran pertama. Oke, run our test case. Dia bilang selesai. Kita udah belajar membuat comment. Submit and go to the next challenge. Kita udah selesai. Kita kembali ke halaman selanjutnya. Deklarasi JavaScript variable. Kita akan membuat variabel dengan nama our name. Oke, kita baca. Apa sih variabel? Oke, karena saya akan menunjukkan dengan cepat, saya akan langsung aja. Yusuf declare in the part keyword ending with semicolon. Create a variable our name and JavaScript with semicolon. Variable can be made up number.
Use the var keyword to create my name. Oke, dia ingat kita harus baca perintahnya dengan baik ya. Oke, selesai. 2% selesai. Submit dan berangkat ke tes selanjutnya. Assign value 7 pada variabel A. Dia pengen kita ngassign A sama dengan 7. Selesai. Oke. Dari sini kan kita bisa ngelihat kalau kita udah ngeberesin ada sekitar 3 ya. Kita bisa kembali ke orang tes dulu. Oke. Ask me later. Nah, dari sini kita udah ngeberesin 3, terus juga nggak usah takut kalau apa yang udah kita kerjain hilang, karena basically sama FreeCodeCamp disimpan semua prosesnya nih. Ya. Yang udah dicentang ini berarti yang udah selesai, kalau yang belum dicentang berarti yang belum. Dia nggak nyimpen si script kitanya, solution kitanya nggak disimpan, hanya dia nandain aja kalau ini udah pernah kita beresin. Oke, seperti itu cara penggunaannya. Oke, sip. Ini berarti kita kerjain bareng-bareng sampai kita dapat certification di sini. Total waktu adalah 300 jam. Ini adalah perjalanan panjang karena kalau 300 jam itu bisa jadi pengerjaannya nanti realisasinya tuh bakal jauh lebih lama daripada waktu yang diestimasi. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat belajar bersama. Thanks. Bye.